Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alex Suhendra, dan kali ini kita akan sama-sama belajar mengasah tatah. Nah, ini mengasah tatah. Seharusnya sih kontennya mengenalkan tatah dulu ya, tapi nggak apa-apa deh, cara ngasahnya dulu ya. Baru kemudian kapan-kapan kita akan kenalkan berbagai macam tatah. Nah, ini ada tatah-tatahnya. Yang alat-alat yang harus disiapkan tentu saja ya yang mau diasah. Ini dia. Nah, nanti tidak akan dipraktekkan semua ya, karena akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, ini tatahnya atau pahat ya, pahat untuk kulit. Kemudian alat berikutnya adalah, setelah tatah ini, wah hati-hati ini tajam. Alat yang harus disiapkan adalah tatakannya. Ini boleh pakai, boleh enggak, tapi ini sebenarnya waktu saya bekerja di kerajinan kayu ya, saya bikin ini tatakan untuk ngasah. Teman-teman juga nggak pakai ini nggak apa-apa, ini terbuat dari kayu yang gunanya adalah untuk menaruh ini nah ini. Jadi kalau misalnya itu gosok-gosok itu nggak bablas ya tatahnya, tapi nyantel di sini, taruh di sini. Nah, ini dia alatnya, tatah yang mau diasah, terus ini landesannya atau alasnya, terus batu asahan yang kasar. Yang kasar bisa yang dua warna itu atau bebas ya, pokoknya yang kasar ya, gridnya yang kasar ya. Saya biasanya pakai yang ini, yang merah sama yang ini besi. Yang besi, yang batu yang kasar ini yang kasar. Terus kemudian yang halus ya, ini lupa saya gridnya berapa ini. Ini ada dua, boleh pilih salah satunya. Pokoknya yang lembut, yang halus ya, untuk membuat itu lebih baik lagi tatahnya. Dan ini dia yang spesial, yang khusus. Ini nanti kita dekatkan pas video proses mengasahnya ya, nanti teman-teman bisa lihat. Ini khusus untuk pahat wayang ya, atau untuk tatah ya. Ini ada lekuk-lekuknya ya. Ini biasanya dari batu, kayak batu apa ya, ini tuh kayak batu apa sih ini tuh, batu kali atau apa ya, itu tuh empuk banget ini, mudah ambrol ya. Jadi ini digerinda atau digosok-gosok gitu juga bisa bikin ini. Kalau teman-teman mau beli ya boleh beli, itu cari di online banyak, atau cari ke pengrajin yang menyediakan alat asahan untuk tatah ini, atau bikin sendiri ya dari yang batu kali itu yang sudah kotaan. Biasanya ada tuh alat asah, batu asah yang empuk itu, nah terus dikerowongi sendiri. Ini ada berbagai macam ukuran ya. Ada yang, karena tatah itu kan ada yang kecil banget ya, ada yang lebar itu. Nah, ini setiap lekuknya ini beda-beda peruntukannya. Ini dia, dan tentu saja ini semprot air. Semprot air bisa ya, atau pakai pengilat ini, pengilat kaca itu loh, celing atau apa itu, merek apapun lah, misalnya super pel ya iso lah, bisa lah, apapun itu pokoknya untuk pengilat, untuk ngepel kaca atau keramik itu bagus juga gitu. Pakai air biasa ya bisa, pakai air hujan bisa, pakai air dari 7 sumur juga ya bisa, terserah aja. Baik, begitu kita akan lihat prosesnya sekarang. Nah, kita mulai ya. Kita ambil salah satu contoh aja ya. Ini ada tatah saya yang cuil di kanan kirinya. Semoga kelihatan di kamera ya. Itu jadi gerigi, bukan geriginya ya, mata tatahnya itu cuil di samping-sampingnya. Langkah pertama, kita ratakan dulu. Ini tidak untuk semua tatah ya. Kalau tatahnya masih bagus, matanya cukup diasah bagian cembung dan cekungnya saja. Kalau ini karena cuil,
Nah, terus ini diratakan dengan cara tegak lurus seperti itu, diratakan, jadi biar bagian cuil-cuilnya itu hilang. Nah, kalau sudah dikira rata, terlihat rata kanan kirinya, ini udah rata ini, maka proses selanjutnya adalah mengasah bagian cembungnya, bagian luarnya. Ini belum tajam ya, habis dirasakan itu tidak tajam. Nah, ini bagian cembungnya atau sisi luar tatah ya. Diasah bukan yang sisi cekung ya, tapi ini sisi cembung. Nah, gerakannya seperti itu ya, sweat, seret, seret, seret gitu, set, 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 jadi rata, kayak setengah lingkaran gitu ya, mengikuti pola mata tatahnya aja, kayak gitu. Terus aja sampai dirasa ya udah lumayan tipis lah ya. Ini tidak akan tajam ya, belum tajam ya, hanya untuk mempermudah nanti proses mengasah yang bagian cekungnya. Ini masih bagian cembung ya. Habis itu selesai, kita ganti pakai asahan, batu asahan yang halus ya. Saya tuh lupa grade-nya ini berapa ya. Tapi yang penting kita cari batu asahan, punya batu asahan yang halus lah. Ini akan menjadi mengkilat ya, mengilat ya, bukan mengkilat ya. Mengilat. Nah, dengan gerakan yang masih sama seperti itu gerakannya. Mengikuti pola cembungnya itu. Nah, polanya setengah lingkaran ya, hampir setengah lingkaran. Terus saja proses ini dilakukan sampai dirasa sudah lumayan tipis bagian untuk menajamkannya. Setelah itu kita masuk ke batu asahan khusus untuk yang bagian cekung. Nah, tatah kan punya bagian yang cekung ya, kayak kuku gitu ya. Nah, kita cari yang pas nih lengkungannya. Nah, mungkin di situ ya, kadang saya tuh ya pindah-pindah ya. Nah, terus aja kayak gitu digosrok-gosrok ya. Pakai air aja biasa. Mau pakai yang pengilat keramik atau kaca atau cermin juga boleh. Itu bagus juga, baunya juga harum ya. Tuh. Nah, terus kita lakukan sampai benar-benar tajam. Ini proses akhir ya yang ini ya. Terus kosok gitu. Ya memakan waktu ya, makan waktu terus, tapi hasilnya akan baik ya. Nah, ini sudah ceris ini. Udah mulai tajam, kita coba di malam itu malam ya. Nah, itu udah bisa ngeruk malam dengan sangat baik, itu bagus. Tak lelet-leletin kayak gitu, nggak harus kayak gitu juga ya. Nah, itu dia prosesnya ya. Yang tadi proses mengasahnya ya, tidak semuanya ya, kalau semuanya itu ya lama. Yang jelas seperti yang saya bilang di video saat ngasah itu, setidaknya kalau teman-teman mengasah itu ya rutin ya. Itu biasanya pekerjaan yang bagi beberapa teman-teman yang masih belajar, terutama kayak misalnya saya itu, ngasah itu memang awal-awal itu males banget ya, karena kecil-kecil harus diasahi. Tapi ya kalau nggak diasah ya nggak tajam ya, hasilnya juga wayangnya ya bolongannya nggak bagus ya. Kadang tuh cuil gitu, pas gini tuk terus ngangkatnya salah, geser sedikit gitu, patah gitu. Nah, itu harus segera diasah ya. Ya memang ada cadangannya sih, di antara sekian banyak tatah ini ada cadangannya 1 atau 2 di beberapa jenis ya. Tidak semua ada cadangannya, cuma paling di penguku atau apa sih yang kecil-kecil ini, itu ada cadangannya masing-masing satu-satu. Nah, atau juga kalau saya rutin ya, misalnya kayak, nah ini kan lagi bikin wayang Betara Kala ini kan bude ya. Biasanya habis segini yang bagian atas itu, bagian bawah kaki itu selesai, terus saya asah. Terus bagian tengah ini selesai ya saya asah, tapi asahnya ya enggak yang harus kosok gitu kan, cuma hanya untuk memoles saja biar semakin runcing ya, mempertahankan tingkat ketajamannya aja. Terus nanti bagian rambut habis itu selesai saya asah lagi, untuk bagian mahkota dan selesai saya asah lagi. Jadi kayak gitu ya,
memang membosankan, tapi untuk hasil yang maksimal ya tatah itu peralatan kita itu memang harus dirawat, harus dijaga tingkat ketajamannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, ilmu yang secuil dari saya ya, saya juga ilmunya dari orang lain juga ya, berbagi aja lah ya. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.